Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Truk di Jalinbar Lampung Barat tersangkut longsor. Sebuah truk kembali tersangkut di Jalinbar Liwah Kroe, tepatnya di kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Penyebab truk pengangkut barang yang tersangkut di Kubu Perahu Lampung Barat itu dikarenakan material longsor yang sebelumnya sudah dibersihkan kembali turun menutupi jalan. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Polda Lampung Ibtu David Puner menerangkan, mendapati laporan itu pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Selain melakukan upaya di atas, jelas David pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan evakuasi mobil truk dan material longsor. David mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintas dari arah Liwah ke Kroe maupun sebaliknya agar tetap berhati-hati. Terlebih saat ini wilayah Lampung Barat masih terus diguyur hujan, sehingga resiko terjadi hal yang tak diinginkan masih ada. Sementara itu, salah satu pengendara bernama Putra mengaku telah menahan perjalanan untuk menuju ke Kroe pesisir barat. Hujan ditambah material longsor yang kembali turun serta truk yang tersangkut menjadi alasan utama dirinya menahan perjalanan. Terakhir, dirinya meminta agar pihak terkait, yang mana dalam hal ini BPJN, agar segera mengatasi permasalahan longsor di ruas jalan tersebut. Salam presisi, saya Brigjen Muhammad Alam, anggota Satlantas Polres Lampung Barat, izin melaporkan situasi terkini pada hari Sabtu 17 Februari 2024 kira pukul 9:45 dapat kita pantau terdapat mobil Fuso dengan plat B9496FYT dengan muatan kacang Garuda terprosok di kilometer 15. Jadi kita pantau masih terjadi kemacetan dari arah Liwah Kroe maupun dari arah Kroe menuju Liwah. Demikian kemudian untuk upaya yang kami lakukan sedang menghubungi pihak-pihak yang terkait, yaitu operator alat berat. Penyelundup ribuan burung asal Palembang diancam 2 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Penyelundup ribuan burung asal Palembang, Sumatera Selatan dengan tujuan pengiriman Serang, Banten yang ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan terancam dipidana 2 tahun. Selain itu, penyelundup ribuan burung terancam denda 2 miliar rupiah. Sebelumnya, petugas karantina Indonesia Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni berhasil gagalkan penyelundupan ribuan ekor burung tanpa dokumen di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan karantina Lampung bersama polisi militer Angkatan Darat dan juga Flight Protecting Birds yang mengagalkan penyelundupan berhasil mengamankan seorang supir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kepala Karantina Lampung Doni Muksyadian menyatakan bahwa pelaku penyelundupan ribuan burung yang tertangkap di Pelabuhan Bakauheni Lampung terancam dipidana 2 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Lebih lanjut, Doni menjelaskan penangkapan ribuan burung ilegal tersebut berawal dari laporan warga akan adanya rencana pengiriman satwa jenis burung ke Pulau Jawa. Kasat Pelabuhan Bakauheni Akhir Santoso menjelaskan tim yang berjaga menemukan kendaraan dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan memasuki kawasan dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Jelang pencoblosan ulang Bawaslu Lampung tinjau TPS 19 Waikandis Bandar Lampung. Jelang pemungutan suara ulang, Bawaslu Provinsi Lampung meninjau tempat pemungutan suara TPS 19 di Kelurahan Waikandis Bandar Lampung pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, KPU telah menjadwalkan PSU di 2 TPS di Bandar Lampung pada Minggu 18 Februari 2024 lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Kedua tempat itu adalah TPS 19 Kelurahan Waikandis
Kecamatan Tanjung Senang, dan TPS 13 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton. TPS 19 Waikandi sendiri dilakukan karena ada 100 surat suara yang tercoblos untuk caleg DPRD Bandar Lampung atas nama Sidik Effendi dari PKS. Kemudian ada pula 133 surat suara tercoblos dari caleg DPRD Lampung dari Partai Demokrat yakni Netilia. Sementara di Kedaton, PSU dilakukan lantaran terdapat 17 pemilih dari luar Bandar Lampung sebagai pemilih di DPT online dan tercatat sebagai DPK. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Lampung, Juwita, mengatakan pihaknya bakal mengawasi PSU tersebut sesuai dengan prosedur. Dia pun mengatakan bahwa di TPS tersebut ada 260 mata pilih yang bakal melakukan PSU. Terkait penambahan personel pengawas, Juwita mengatakan tetap normal. Namun kata dia, pihak penyelenggara yang bantu akan mendapatkan pembekalan lebih lanjut untuk mencegah kemungkinan pelanggaran. Hari ini kita melakukan pantauan langsung di lokasi yang rencananya akan dilakukan pencoblosan ulang di TPS 19. Nah, ini seperti apa pengawasan kita sejauh ini nih? Pengawasan tetap sesuai aturannya, jalannya. Tetap memang pengawasan harus ada. Begitu logistik tadi sudah konfirmasi pada Panwas, begitu logistik besok subuh sebelum pencoblosan sudah diterima oleh PTPS-nya sebagai saksi. Oke, berapa mata pilih sih di sini nih yang bisa dijelaskan? Yang untuk dilakukan pencoblosan ulang? 260 mata pilih. Oke, nah untuk pengawasan menghindari hal yang terjadi lagi seperti sebelumnya, ini seperti apa ini? Apakah ditambah personil pengawas atau seperti apa dari Bandar Lampung? Kalau pengawasan tetap di setiap satu TPS adalah satu pengawasannya, tetap dibantu personil yang ada, tidak ada penambahan, hanya mungkin dikasih dulu pembekalan secara pribadi karena ini kan PTPS baru ya. Panwas siap ya memberikan pembekalan untuk kelancaran besok. Oke, apa harapannya setelah dilakukan pencoblosan ulang ini? Agar tidak ada lagi kecurangan, bekerja sesuai dengan aturan, sehingga masyarakat akan yakin bahwa kita betul-betul sebagai pelaksana pemilu itu tetap melakukan demokrasi yang jurdil. Oke, atas kejadian kemarin yang telah dilakukan Bawaslu terhadap KPPS yang lama, ini kan informasinya pergantian KPPS ini, ini seperti apa ini? Semua sudah kita panggil semua. Semua udah dipanggil semua, baik PTPS, PPS. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, harga cabai caplak di Metro meroket, tembus Rp90.000 per kilogram. Harga cabai caplak di Kota Metro Lampung mengalami kenaikan yang tinggi pada Sabtu 17 Februari 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Pasar Ekskopindo Metro, cabai caplak dihargai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Pedagang cabai di Pasar Ekskopindo Metro Yanto mengatakan kenaikan cabai caplak ini telah terjadi sejak 3 hari yang lalu. Menurutnya, kenaikan harga cabai ini langsung melonjak tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Ia menyebut cabai caplak sebelumnya berkisar antara Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Disinggung terkait jumlah pembeli, ia menyebut jumlah pembeli cukup banyak. Akan tetapi lanjut dia, banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembeliannya dibandingkan sebelumnya. Terpisah pedagang cabai eceran di Pasar Ekskopindo Metro, Tati menyebut kenaikan harga cabai caplak ini diikuti dengan cabai jenis lainnya, seperti cabai rawit dan cabai rawit merah. Menurutnya, kenaikan harga cabai ini terjadi secara spontan. Harga beras di Lampung Tengah tembus Rp15.200, stok langka pedagang impor dari Palembang. Harga beras medium di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah dijual Rp15.000 per kilogram. Harga tersebut berlaku sejak 2 pekan terakhir, diiringi kelangkaan stok beras di Lampung Tengah. Margino selaku pedagang beras Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah mengatakan selain beras medium, beras premium juga alami kenaikan menjadi Rp16.000 per kilogram.
Dia menyebutkan harga beras saat ini merupakan puncak kenaikan di Lampung Tengah. Karena stok langka, ia dan pedagang beras lain mengandalkan kiriman dari luar Lampung. Menurutnya, jika mengandalkan beras dari Lampung, jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ditambah sebagian petani ada yang belum panen padi. Margino mengaku imbas kenaikan harga beras tak jarang konsumen membeli beras cantingan. Padahal sebelumnya konsumen Margino banyak yang membeli hingga 30 kg per orang. Meski demikian, Margino memprediksi harga beras akan turun, ditandai dengan masuknya musim panen padi di Lampung. Untuk premium? Kalau premium sekitar 16 ribuan. Kalau untuk stok sementara bilang aman, cuman dibilang tidak. Maksudnya sebagian ada yang panen dan sebagian ada yang beli. Kalau kita sementara dapat suplai dari paling dekat. Dari Lampung ada cuman tidak seberapa. Ada yang panen cuman belum seberapa. Untuk sekali stok biasanya kita dapat kiriman berapa ton, Mas? Kalau pengiriman stok 10 ton per stok kiriman. Cuman ya satu minggu habis. Harapan dari pedagang, petani juga kalau bisa jualnya mahal, jadi bisa seimbang. Kalau untuk pedagang tentunya relatif harga mahal tetap dia jual mahal. Kalau petani yang kasihan Pak, kalau bisa panen harganya harus mahal. Kalau untuk petani, kalau yang lain, kalau pedagang relatif. Kalau untuk harga puncaknya harga itu. Kabar terakhir Tribuners, DKP 3 Metro klaim hasil panen padi tahun ini bakal melimpah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Metro mengklaim hasil panen padi di wilayah setempat akan berlimpah pada musim tanam 1 tahun 2024. Kepala DKP 3 Metro Heri Wiratno mengatakan hasil panen padi MT1 kali ini cukup bagus dan diperkirakan akan berlimpah. Ia mengungkapkan kini telah lebih dari 50% area persawahan di Metro telah panen padi. Diperkirakan lanjut dia panen padi akan usai Maret 2024 mendatang. Heri menuturkan harga gabah saat ini tergolong cukup tinggi. Hal ini tentu dapat menguntungkan bagi para petani ketika panen usai nanti. Ia mengatakan pihaknya telah rutin menurunkan penyuluh pertanian setiap bulan. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.